Jadi sahabat belajar sekalian, pembahasan sore hari ini adalah asesmen literasi, yaitu kemampuan untuk memahami bacaan mengenai teks informasi. Ya, mengenai yang pertama, nama lengkap, tanggal lahir tidak perlu. Kita akan langsung ke bagian ini, ya. Kita langsung ke bagian ini. Oke. Ini adalah laporan pengamatan yang dibuat oleh Thomas kelas 6B 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, ya, tentang percobaan es krim garam. Nah, mumpung ini lagi panas, siapa di antara kalian yang pernah buat es krim di rumah? Boleh kasih jempolnya. Buat es krim di rumah. Oh, Jemima udah pernah. Boleh diceritakan sedikit, Jemima? Silahkan. Bikin es krimnya itu yang bahannya udah dibuat, Sir, sama orang-orang yang jual es krim, Sir. Oh, lalu yang dikerjakan Jemima apa? Tinggal campur-campur habis itu. Oh, oke. Baiklah, kalau kalau tinggal campur-campur, kita coba baca yang ini ya. Kalau kalian mau bikin es krim, nah jangan lupa kasih tahu mama ya. Jangan sampai bahan di dapur tahu-tahu sudah tidak ada. Bahan 250 ml susu cair, 6 sendok makan garam, es batu, plastik kecil, plastik besar, sarung tangan. Oh, bahannya enak loh ya. 200 ml susu cair, ini bisa beli susu kotak ya. 6 sendok makan garam, ini ada ini di dapur. Es batu, kalau ada kulkas ya ada es batu. Caranya, masukkan es batu dan garam ke dalam plastik besar. Nah, ini dia. Ini ada es batu, ini kurang besar mungkin ya. Nah, ini. Ini ada es batu, garamnya di sini ya. Dan di sini ditabur sini ya. Masukkan es batu dan garam ke dalam plastik besar. Kemudian yang kedua, masukkan susu ke dalam plastik kecil. Nah, ini susu. Nah, ini susu. Yang terakhir, masukkan plastik kecil ke dalam plastik besar. Ini ya. Empat, dikocok-kocok selama 5 sampai 10 menit. Wah, ini pakai plastik ini ya yang ada ikatannya. Nomor 5, es krim siap dimakan. Wah, nanti tinggal ditambah eh, yang lainnya ya kalau mau rasa dan sebagainya, tapi umumnya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa fungsi garam pada percobaan es krim garam? Nah, ayo silahkan diketik di kolom chat. Fungsi garam itu apa? Oke, sudah ada yang kirim. Supaya cepat dingin. Oke, garam berfungsi untuk menurunkan suhu es. Nah, oke, terima kasih ya. Di sini sudah ada ini. Ini ya, di sini yang garis ketiga. Makanya literasi itu kita harus memahami teks ya, memahami teks. Garam berfungsi untuk menurunkan suhu es sehingga air susu bisa membeku dan menjadi es krim. Ya. Jadi garam itu berfungsi untuk menurunkan suhu es. Ya, jadi esnya itu diturunkan suhunya supaya di bawah nol itu baru dia beku. Ya, eh, sahabat belajar tentunya masih ingat di Eropa ya, kenapa salju itu ditaburi es, ditaburi garam supaya suhunya turun titik bekunya, hingga
em, saljunya hancur dan bisa dikerok ya, bisa dikerok. Oke, ini ada dua lagi yang sudah menjawab termasuk oke agar cepat membeku dari Tere berfungsi untuk menurunkan suhu es. Terima kasih Rachel dan Jemima serta Naruto sudah menjawab dengan betul sesuai teksnya. Oke, kita lanjut ya. Enak ini yang literasi ini. Tanpa hitung-hitung tetapi kita harus paham ya, kita harus paham isi teksnya. Nah, ini ya, centang semua yang sesuai A, B, C, D ya, A, B, C, D. Kita lihat dulu ya, kita lihat dulu. Apa saja bahan utama untuk es krim? Nah, ayo jawab di chat Zoom. A, B, C, D. Yang mana saja untuk es krim? Bahan ya, bahan. Bahan ini adalah benda-benda yang dipakai atau digunakan. Oke, sudah ada yang kirim di chat Zoom. Oh, cepet banget ini. Wah, oke. ACD, susu es batu plastik. Oke, semuanya ACD ya. Mika, B, pakai saus coklat. Nah, itu eh, tambahan ya, tambahan untuk ini bahan utama ya, ACD ya, ACD. Untuk yang saus coklat itu tambahan ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Nah, ini ya, kalau tandanya oval ini satu saja yang dipilih. Berdasarkan laporan pengamatan, pada langkah keberapa susu berubah menjadi es krim? Nah, yang mana? Langkah keberapa susu berubah menjadi es krim? Yang A, B, C, D atau satu 2 3 4? Wah, rebutan nih semuanya. Jawab D ya. Ya, oke, benar. Langkah keempat, saat mulai apa? Dikocok-kocok 5 sampai 10 menit. Oke, terima kasih. Masih ada yang jawab ya. Terima kasih. Tere, Diman, Mika, Rachel, Naruto. Oke, lanjut. Nah, ini benar atau salah ya? Suhu es batu, suhu es batu adalah 0 derajat Celcius. Benar atau salah? Suhu es batu itu atau air menjadi padat, membeku itu suhunya 0. Benar atau salah? Ayo, benar atau salah? Ayo, yang lainnya. Rachel sudah. Iya, ya. Jadi suhu es batu atau air menjadi beku itu 0 ya. Kalau air menjadi mendidih itu 100 ya 100 derajat. Tapi kalau ditambah garam, nah itu nanti turun ya, nanti turun. Ya, terima kasih. Lanjut ya. Es batu saja tidak bisa mengubah susu menjadi es krim. Benar atau salah? Nah, ini pemahaman literasi nih, sahabat belajar. Oke, ya. Ini Diman memilih nyontreng di layar ini. Yang lainnya di chat Zoom. Oke, benar ya. Naruto, Jemima, Diman juga benar. Harus ditambah garam. Yobel juga sudah contreng di layar. Masih ada yang jawab. Oke, Tere ya. Nomor 3. Garam menjadikan es batu lebih dingin sehingga susu bisa membeku. Benar atau salah? Bener. Waduh, langsung open mic. Terima kasih ya. Oh, Rachel ada jawaban yang salah nih. Nah, kenapa nih? Hmm, boleh open mic, Rachel atau Jemima, silahkan.
Ada? Oke, tidak ada ya. Lanjut kita ya. Hmm, kita lanjut ke bagian ini. Hmm. Setelah melakukan percobaan es krim garam, Thomas sangat senang karena ia berpikir bahwa hal tersebut memudahkannya dalam membuat es krim. Tuliskan satu alasan yang mendukung pernyataan tersebut, ya. Kalian berikan alasan. Kenapa Thomas berpikir membuat es krim itu senang dan mudah? Alasannya kenapa? Silahkan open mic kalau mau. Karena bahan pembuatannya mudah dan caranya juga mudah. 100. Ada lagi? Karena hanya memerlukan bahan yang sederhana dan proses pembuatannya sangat mudah, Sir. 100. Mantap ya, terima kasih. Ada lagi? Pembuatannya mudah dan gampang. Ya, oke. Terima kasih ya. Kayaknya ini sahabat belajar mulai pingin-pingin lihat garam dan mau beli susu kotak ini ya. Karena yang punya kulkas ini udah otomatis ada es batu. Tahu-tahu nanti harus izin ya, harus izin ke orang tua. Terima kasih. Buat es krim garam itu mudah ya, karena alat dan bahannya itu mudah diperoleh dan dapat dikerjakan dengan baik. Wacana kedua, wah, ibu kota sepeda dunia. Wah, pasti kalian semua sudah bisa naik sepeda ya, sudah Sudah, usia, Sir. iya usianya sudah 8. Ya, saya sudah bisa, Sir. Tapi sepedanya rusak. Oke, terima Sepeda saya kasih. juga rusak, Sir. Saya Waduh, juga, Sir. rusak Saya juga, semua. Sir. Ya, kalau bisa diperbaiki ya. Ini di mana ini ya, ibu kota sepeda ini ya. Ada kapal, wah cantik sekali nih kotanya. Ada sepeda, ada sungai. Kita lihat di sebelahnya. Nah, ini dia. Di manakah ini? Oh, ada kincir angin. Ini negara mana nih yang terkenal dengan kincir angin? Belanda, Sir. Belanda, ada bunga tulip ya. Amsterdam, ibu kotanya ya. Kita lihat fakta-faktanya. Ada 72.000 pesepeda pada jam sibuk. Waduh, banyak banget nih di kota Amsterdam. 1 juta sepeda terjual di seluruh negeri setiap tahun. Wah, luar biasa. Setiap tahun 100.000 sepeda hilang, dicuri. Waduh, bener-bener perlu Dan sepeda. motor juga. Banyak yang Iya. motor di sini. Hmm, dari 25.000 sepeda yang tenggelam di kanal, kenapa tenggelam di kanal ya? Hanya 15.000 yang berhasil diambil. Wah, sisanya 10.000 masih tenggelam ya. 811.000 penduduk, 881.000 sepeda. Jadi kira-kira satu penduduk ini hampir punya sepeda, bahkan lebih, ada yang punya dua. Luar biasa Amsterdam ya. Kita lihat pertanyaannya sekarang. Kita lihat pertanyaannya. Ingat-ingat tadi ya infografisnya. Nah, ini dia. Hmm. Ada informasi utama, ada informasi pendukung. Manakah yang informasi utama? Penduduk Amsterdam melakukan berbagai aktivitas dengan bersepeda, atau Amsterdam dikenal sebagai ibu kota sepeda dunia. Mana yang informasi utama? Satu atau dua? Wah, iya ya. Jadi yang ini nomor dua. Amsterdam dikenal sebagai ibu kota Uh, sepeda dunia. Kenapa? wah, Ya, kenapa? Karena ini melakukan aktivitas dengan sepeda. Berarti yang nomor satu ini adalah informasi pendukung, ya kan? Ini yang memang di topiknya dibicarakan ini yang nomor dua. Nomor satunya pendukung. Nah, terima kasih. Nah, ini berikutnya. Beli centang yang benar ya. Yang mana saja yang benar? Penduduk Amsterdam sudah menganggap sepeda sebagai alat transportasi terhormat.
tetapi mereka mulai beralih ke mobil. Benar atau salah? Benar. Ya, mulai beralih ke mobil ya. Oke. B. Penduduk Amsterdam mulai menganggap sepeda sebagai transportasi masa depan. Benar atau salah? Salah, Sir. Iya, Salah. nggak mungkin ya. Jangan dicentang itu Yobel yang B. Yang C. Pemerintah mulai merencanakan untuk membuat jalur khusus sepeda setelah angka kecelakaan meningkat. Benar salah? Benar. Terima Benar. kasih. Oke, Naruto sudah cat di situ ya. Oke, lanjut. Nah, ini di infografis ya, benar atau salah? Sebagian besar sepeda yang tenggelam di kanal-kanal berhasil diambil. Benar salah? Benar. Oh, serius nih. Benar. Bisa. Angka penjualan sepeda di kota Amsterdam tergolong rendah. Benar salah? Angka Salah, penjualan. Sir. Iya. Salah. Yobel kalau salah itu jangan disilang ya, tapi tetap dicentang, tetapi di bagian yang salah. Nah, sekarang saya mau cek nih yang nomor satu nih. Saya cek yang nomor satu ya. Ini dia. Nah, ini dari 25.000 sepeda yang tenggelam di kanal-kanal, hanya 15.000 yang berhasil diambil. Kata hanya ini mengartikan sebagian besar atau sebagian kecil. Besar. Kecil, Sir. Iya, hanya itu kan apa negatif ya, iya kan? Kecil ini walaupun angkanya besar, tapi ada kata sambung hanya. Kecuali kalau di sini kata sambungnya dan. Dari 25.000 sepeda yang tenggelam di kanal-kanal dan 15.000 yang berhasil diambil. Nah, itu berarti besar. Nah, ini karena hanya ya hanya ini berarti kecil. Ya, kemungkinan kanalnya ini tidak tidak dalam ya, tetapi tidak dikerjakan oleh pemerintah. Itu ya, walaupun hasilnya sudah banyak. Kemungkinan juga kenapa 15.000 yang berhasil diambil, keadaannya sudah rusak dan akan jadi barang rongsokan yang tidak tahu kemana lanjutannya. Seperti itu. Oke, terima kasih ya sudah menjawab di chat Zoom juga. Mantap. Ya. Oke, ini jangan lupa nanti dibaca dulu kalau ada wacana. Ini tentang Dion dan mengolah uang. Kurang lebih ada bedanya kebutuhan dan keinginan. Ya, kebutuhan dan keinginan. Mister Dana mau tanya nih kepada kalian semua. Eh, Sarapan pagi itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. 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 Oke, terima kasih. Kalau sarapan pagi dengan membeli pizza misalnya itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Keinginan. Tergantung ya. Misalnya nggak ada sarapan dan toko yang terdekat termurah itu pizza, ya itu akan naik jadi kebutuhan ya. Naik akan jadi kebutuhan. Artinya apa? Kebutuhan itu adalah sesuatu hal pokok yang sifatnya harus terpenuhi. Keinginan itu bukan yang utama, itu hanya tambahan saja. Biasanya lebih mengutamakan selera, ya kan? Lebih mengutamakan selera. Lanjut ya kita ya. Nah, ini dia. Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar, ya. Tindakan bijak yang seharusnya dilakukan Dion. A. Sarapan pagi di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Centang apa silang? Centang, ya kan? Yang, Ingat, Sir.
Iya, dengan sarapan itu kan mengurangi jajan, iya kan? Saat istirahat membeli makanan ringan agar bisa dimakan di dalam kelas. Bijak atau tidak itu? Tidak, Sir. Tidak, nyemil nanti bikin sakit mah. C. Jika merasa haus cukup membeli air mineral atau membawa air dari rumah. Bijak atau tidak? Bijak. Iya, ini seharusnya membeli air mineral itu kalau tidak bawa botol minum ya, lebih bagus bawa botol minum itu bijaknya double-double. Oke, sekarang mana yang kegiatannya dilakukan ya, sebaiknya diganti dengan ya ini ya, agar lebih sesuai dengan situasi dan kebutuhan kegiatan yang dilakukan B ya, sebaiknya diganti dengan titik-titik-titik. Ini sedang di toko buku ya. Membeli pensil baru untuk persiapan mengganti pensil yang sudah pendek. Ya ini eh, harus atau tidak nih? Wah, Harus. harus sudah pendek ya. Kadang-kadang ada anak yang kreatif itu disambung dengan bungkus spidol yang sudah nggak pakai itu, ya kan? Disambung. Oke, yang dicat juga bagus. Membeli buku dongeng yang sudah pernah dibaca dan dimiliki. Centang apa tidak? Benar atau salah itu? Wah, tidak ya. Wah, No. Jemima jempol terbalik loh. Wah, ya. Tiga, membeli buku gambar baru karena bosan dengan buku gambar lama. Jempol atas atau jempol turun? Ya, silang ya, karena kita harus tahu buku gambar lama ini tidak ya, itu kadang-kadang masih ada kertas yang kosong yang perlu digambar. Membeli sampul buku dengan karakter kesukaan yang lucu dan menarik. Nah, centang atau silang? Wah, ayo, wah ragu-ragu ini. Membeli sampul buku dengan karakter yang lucu dan menarik. Silang, terima kasih Gio. Ya, silang ya, kadang-kadang kita itu kalau ke toko beli buku, pengennya sampulnya yang menarik. Padahal apa? Isi lembarannya sedikit. No. Itu ya kan? Terima kasih Tere. Jempol terbalik. No katanya Tere. Terima kasih ya. Nah, di sini sukses. Jangan lupa di toko buku harus sukses ya. Jangan merengek ke mama kalau buku itu bukanlah kebutuhan. Ya, kalau kebutuhan ya boleh. Waduh, ternyata literasi kita sudah selesai sampai di sini. Rata-rata kalian menjawab dengan sangat baik sekali. Ya, kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, Ya, apakah Sir. Mister Dana boleh dapat reaksi hati dari kalian semua? Sir, nomor 1 sampai 5 tadi apa ya sebenarnya? Soalnya tadi telat.